Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Jadi alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini, dan selawat serta salam juga taruhlah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya ada yang mau pimpin doa? Saya Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baiklah, terima kasih kepada Adik Alicia. Oke, baiklah anak-anak, jadi hari ini Bapak akan mengajar pendidikan Pancasila, yaitu mengenai materi lembaga-lembaga pemerintahan tingkat pusat. Nah, jadi baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan di layar. Sudah kelihatan? Iya, saya lihat bagi dan Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang wakil rakyat kita. Nah, jadi atau nama kerennya itu anak-anak, itu lembaga legislatif pusat. Jadi, apa itu wakil rakyat? Ada yang tahu? tidak tahu. Wakil rakyat itu DPR. Ya, bisa jadi. Termasuk DPR itu juga termasuk wakil rakyat, teman-teman. Nah, jadi kita itu hidup di desa harus butuh yang namanya wakil rakyat. Nah, sekarang kita akan mulai materinya ya. Oke, coba adik-adik perhatikan slide ini. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, misalnya kalian ketika melihat gambar di depan ini, di sini pernah tidak misalnya naik motor atau kendaraan apapun di sekitaran Gorontalo, lalu tiba-tiba kalian itu jatuh karena jalan itu rusak. Nah, jadi kalian itu marah atau tidak? Marah. Kesal atau tidak jika Kesal. Nah, jadi pasti kesal ya. Jadi susah mau berangkat ke sekolah. Nah, kalau ada fasilitas umum yang rusak seperti di daerah kita ini, kira-kira kita itu harus lapor ke siapa supaya segera diperbaiki? Lapor ke pemerintah. Pemerintah siapa? Apakah kita harus lapor ke ketua kelas jika jalannya rusak jadi kita tidak bisa berangkat? Tidak. Nah, tentu tidak ya. Jadi di sini kita butuh yang namanya bantuan dari wakil rakyat. Jadi ini merupakan jalan referensi yang saya ambil dari desa Ilmu yang berada di Kabupaten Bodegulang. Ini merupakan oh iya, wah bagus itu. Kalau ada warga di sana, lain kali sudah di rumahnya Bapak ya. Jadi ini merupakan siapa? Jadi yang Bapak jelaskan ini merupakan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Bodegulang. Jadi ini merupakan gambar nyata yang di sini ada di belakang dan di situ Bapak buat adalah Mas. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan wakil rakyat. Nah, jadi karena rakyat Indonesia itu ada ratusan juta orang, nah kita itu kan tidak mungkin berangkat ke Jakarta untuk semua melapor ke Bapak Presiden. Ya, nanti alhasil Jakarta itu akan penuh jika semua orang di seluruh Indonesia itu laporannya langsung ke Jakarta. Jadi
Di sini kita akan menunjuk beberapa orang pintar untuk mewakili suara kita di Jakarta, dan mereka itu disebut sebagai wakil rakyat. Jadi begini teman-teman, di Indonesia itu, izin Bapak berdiri. Ya. Jadi di Indonesia itu kekuasaan itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Jadi semua kekuasaan yang ada di Indonesia tidak hanya dipegang oleh presiden, tapi dipegang oleh 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang Bapak jelaskan di sini adalah lembaga legislatif, yaitu lembaga yang yaitu di atasnya presiden. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya agar kekuasaan itu tidak semena-mena dipegang oleh satu orang saja. Nah, di legislatif itu ada 3 kelompok pahlawan rakyat yang harus kita ingat teman-teman, yaitu yang pertama ada MPR, kemudian ada DPR, dan kemudian ada DPD. Dan ketiga ini juga mempunyai peran masing-masing. Yang pertama MPR, atau kepanjangannya itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu perannya itu atau tugasnya yaitu untuk mengubah undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian ada DPR, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tugasnya itu ialah membuat undang-undang, anggaran, dan pengawasan terhadap presiden. Dan yang terakhir itu ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, jadi seperti namanya saja daerah. Jadi dia itu yang mengurusi atau mewakili suara dari setiap daerah. Nah, begitu. Oke, masuk ke pertama, MPRI. Nah, jadi di sini MPR RI, mohon maaf. Jadi yang pertama itu ada MPR RI. Jadi artinya itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nah, jadi ingat saja teman-teman seperti ini. Ibarat itu MPR itu kepala sekolah yang ada di sekolah kita. Nah, jadi tugas mereka itu juga sangat penting. Yang pertama, tugasnya MPR itu untuk mengubah undang-undang dasar, seperti Undang-Undang 1945. Dan ibarat itu undang-undang itu kalau di sekolah itu ibarat buku tata tertib sekolah. Jadi kepala sekolah itu bisa mengatur sesuka hati mereka. Nah, tapi tujuannya juga ya tidak hanya kepentingan sendiri, tujuannya itu untuk memajukan suatu negara atau memajukan suatu sekolah. Nah, jadi kedua itu tugas MPR adalah melantik presiden dan wakil presiden. Jadi setelah rakyat itu memilih presiden dan wakil presidennya saat pemilu, MPR lah yang secara resmi melantik mereka. Jadi misalnya presiden itu buruk di kinerjanya, dia itu akan diturunkan oleh MPR. Jadi jika kalian beranggapan presiden itu adalah yang paling teratas, itu salah teman. Yang paling atas adalah MPR. Jadi MPR yang dia yang melantik, dia juga yang bisa menurunkan. Gitu. Ya Allah, coba. Oke, yang kedua adalah DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, jadi ini merupakan tempat kita mengadu ya teman-teman. Jadi slogan mereka adalah suara rakyat tanggung jawab kami. Nah, jadi jangan bagikan DPR di depan nyata ya. Jadi tugas DPR itu apa saja sih? Jadi tugas DPR itu yang pertama ialah untuk membuat undang-undang atau aturan baru. Jadi misalnya untuk kenyataan di Indonesia ini teman-teman, DPR itu terkadang dia itu kayak semena-mena, dia itu mengubah undang-undang untuk kepribadiannya sendiri. Jadi dia atur undang-undang sebagus mungkin, kayak aturan-aturan yang wajib itu malah dihapuskan, dan yang bodoh-bodoh atau yang istilahnya yang buruk-buruk itu malah dimasukkan. Nah, itu merupakan tugas DPR. Jadi kita harus pintar-pintar juga dalam memilih DPR teman-teman. Jangan sampai kita memilih DPR itu salah, karena DPR ini kan merupakan wakil rakyat yang mewakili suara kita. Jadi misalnya pernah teman-teman di sini melihat demo-demo. Nah, kebanyakan itu demo, terutama di kota, mereka itu akan pergi ke gedung DPR. Nah, karena di sana tempat mereka untuk mengadu, di sana tempat mereka untuk mengaspirasi apa yang mereka rasakan, gitu. Karena demo itu bisa terjadi karena di daerahnya itu tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. Misalnya ya tadi kayak jalan rusak,
jalan rusak itu seharusnya itu juga termasuk tugas dari DPR. Jadi kita itu harus memiliki wakil rakyat yang bisa mewakili suara kita. Kayak contohnya di daerah kalian itu kayak jalannya rusak atau sekolahnya rusak. Jadi kalian itu kalau bisa itu kayak mengadu ke wakil rakyat kita, mengadu ke pemerintah atau DPD dulu lah, di DPR daerah dulu lah. Kita mengadu dulu kayak, Pak ini sekolah kita rusak, ini jangan kita rusak, kapan diperbaiki. Nah kemudian DPR ini akan melaporkan ke atasan atau ke presiden. Nah jadi tapi kalau misalnya suara rakyat ini tidak didengar, maka akan diadakan demo. Itulah kenapa demo itu bisa terjadi. Ya, betul. Nah, betul sekali. Jadi tugas kedua ini, tugas DPR ini juga dia yang memegang uang negara, teman-teman. Jadi memang semua uang negara, anggaran negara itu DPR yang pegang. Dan kemudian yang ketiga tadi yang seperti Bapak katakan yaitu aspirasi, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Ya seperti tadi, misalnya kalian ingin mengeluhkan suatu masalah yang ada di daerah kalian itu bisa mengeluhkan masalah kalian di DPR. Oke baiklah. Yang kemudian yang ketiga ada DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah jadi ini juga merupakan tunggu teman-teman. Siapa? Bapak. Nah jadi coba kalian lihat peta di sini. Nah, jadi Indonesia itu kan sangat luas teman-teman, dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi ada ribuan pulau dari Aceh ya, dari Aceh sampai ke Papua. Nah, agar daerah kita ini tidak dilupakan oleh pemerintah di Jakarta, setiap provinsi itu akan mengirimkan wakilnya sendiri-sendiri. Karena kita ini tinggal di provinsi Gorontalo, kabupaten terutama di sini saya tidak usah berpatokan di sini teman-teman. Jadi karena kita ini tinggal di provinsi Gorontalo, kita juga punya wakil rakyat yang duduk di DPD sana. Nah jadi tugas utama DPD ini adalah untuk memperjuangkan kepentingan daerah kita. Dan slogan mereka adalah dari daerah untuk Indonesia. Jadi kalau Gorontalo itu butuh kemajuan, DPD itu yang akan berteriak paling keras di Jakarta. Jadi tidak hanya DPR saja yang sebagai wakil suara sebagai tempat pengaduan kita, ada juga yang namanya DPD juga termasuk tempat untuk kita curhat atau mencurahkan apa yang ada di pikiran kita selama ini tentang daerah yang ada di kampung kita. Panas sebenarnya. Yes. Mulai pun. Sempatan. Oke, terima kasih kepada teman-teman atau kepada adik-adik. Ini yang DPR RD tadi, DPR tadi merupakan materi terakhir. Jadi di sini sekarang kita mulai masuk ke gamesnya. Ya. Gamesnya apa tak? Saya tidak Tentunya di sini Bapak akan membagikan buku bacaan kepada kalian. Ini merupakan buku saku ya. Jadi misalnya kalian tidak bisa menjawab, kalian juga bisa membaca di sini. Ya, saya mau. Oh, ini silakan. Dan di sini ada kertas terakhir. Kertas terakhir itu untuk kalian itu menuliskan tentang curhat atau mengekspresikan kalian. Kalian bisa tulis di lembar terakhir. Mengekspresikan aja. Iya. Jadi misalnya kalian itu sedang sedih atau apa. Terima kasih Pak. Oke. Sekarang boleh dibawa ke tempat dulu. Kami dapat buku dari BPR kata. Oke, coba lihat ini. Jadi di depan ini merupakan papan garasi ya teman-teman. Di sini ada mobil hijau, mobil biru, dan mobil ungu. Dan di sini ada garasi kosong juga untuk MPR, untuk DPR dan DPD. Dan kalian lihat ini, di sini kan ada kartu. Nah jadi di sini nanti kartu rahasia, kartu yang dulu ya. Jadi Bapak nanti akan memanggil kalian kelompok per kelompok atau per individu untuk maju ke depan. Jadi nanti Bapak akan acak kartunya dan nanti anak-anak nanti akan random
untuk memilihnya yang mana. Di situ ditempelkan ke peran yang sesuai. Misalnya di sini kan ini disebut dengan kartu peran. Jadi di sini kan kalian lihat ada MPR, dan di sini di dalam kartu ini ada salah satu atau ada dua atau entah tiga kartu yang sesuai dengan peran-peran atau tugas dari lembaga legislatif ini. Jadi kalian pasangkan, paham? Paham. Ada yang belum lakukan? Saya. Ada DP itu di kartu. Ada DP. Jadi semua materinya itu bisa kalian baca di buku saku ada, bahkan di PPT tadi juga Bapak sudah jelaskan ya kayak tentang tugasnya MPR apa, DPD ada, DPD apa, dan DPR apa. Mau daftar ini? Di sini boleh doang. Tidak tahu sekarang. Panjang. Masih yang baru situ. Dalam itu nggak panen. Kemarin dia kemana dia di kos mana aja itu? Ada yang bisa fotokan? Ya, iya sih, betul. Cuma dia bapak belum foto. Mungkin ada tulisan lagi. Dari pagi ya, Mbak. Tapi tidak tahu ini. Aku sama yang bilang cuma just friend. Iya, dress brown kan? Apa nulis? Ada video. Oh, ada video coba. Ada. Videonya udah kelihatan di sini. Iya kelihatan. Iya. Report, Ini untuk kita. dia tidak mau. Padahal mau tulis kelukir saja. Lebih apa tulis saja. Tidak ada yang perlu juga. Jadi di halaman belakang itu kan ada kertas kosong. Sengaja itu Bapak kasih supaya kalian misalnya ingin curhat tentang suasana kelas hari ini membosankan atau apa itu kalian bisa menuliskan di bagian belakang halaman belakang. Mobil ini dan mobil. Tidak 5.000 itu. Kamu tahu satu berapa? 8. Apa itu? Cetak Lo apa? Ayo mulai. Nah, jadi di sini kalian Bapak kasih waktu untuk belajar dulu. Sudah. Sudah. Harus jadi teman. Jadi saya kasih contoh ya di sini. Soalnya di sini ada kartu rahasia. Dan di sini di balik kartu rahasia ini ada tulisannya pelantik presiden dan wakil presiden. Tunggu dulu ya Bapak. Nah, kira-kira yang melantik presiden dan DPR dan wakil presiden ini akan masuk ke galaksi mana? Jika Anda sudah memendam jawabannya, simpan dulu yang nanti akan Bapak ambil satu-satu. Dan nanti adik-adik silahkan mengambil lakban yang ada di depan untuk menempelkannya yang sesuai dengan garasi perannya. Oke, sekarang siapa yang berani maju? Saya. Alisa, saya aku belum berani. Oke, silakan Alisa, kamu mau mengambil berapa kartu? 3 kartu, silakan. Oh ya, Bang. Oke, silakan Alisa dibaca. Harapkan di kamera. Membuat undang-undang bersama presiden. Oke, lalu Mendengarkan dan menampung suara rakyat. oke. Memperjuangkan kepentingan daerah asal. Oke, terima kasih Alisa. Oke, sekarang Bapak minta kamu untuk menempelkannya. Jadi tadi sudah belajar kan? Jadi sesuai keyakinan saja, mau salah atau benar, Bapak tidak akan marah. Silakan. Mulai dulu kita.
Yo, nanti random, nanti Bapak akan panggil satu-satu dan berikan komentar. Pasangan yang sesuai. Ini Alicia pintar ya. Nah, tepuk tangan dulu kepada Alicia. Dia berani maju. Tapi berani maju. Oke, sekarang Lisa. Lisa. Jadi di sini ada 4 kartu. Di sini ada 4 kartu. Jadi di salah satu kolom atau di salah satu tabel nanti ada tabel yang perannya itu tidak hanya 1 atau 2. Intinya kalian acak lah. Ayo, ada tugasnya kalian. Silakan. Coba baca dulu. Ada melantik presiden dan wakil presiden, Ya. mengusulkan undang-undang tentang daerah, kepala DPR, mengawasi jalannya pemerintah, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Oke, terus. Oke, sekarang Apakah salah? tidak apa, salah benar itu tidak usah dipikir, yang penting kita berani maju. Oke, silakan. Agak bisa silakan. Tidak apa, terserah yang penting Tidak, masing-masing. buat undang-undang yang pertama itu saya punya sertifikat. Iya, Allah salah. tidak apa, tidak usah takut salah. Yang penting kita berani maju. Oke, tidak apa. Salah selalu ini. Ingat Benar itu. apa sih? Enggak satu di mana ya? Nah, jadi ini sengaja Bapak tidak kasih peran yang sama karena ini sebagai pemecah misteri kalian. Jadi kalian ini saya didik untuk bernalar kritis. Pak, tidak apa yang salah ya? Tidak apa. Aku kalau salah sih. Jangan takut salah. Oh. Takutlah jika kalian tidak kayak gitu. Ya deh, Bismillah dia salah Oke, itu. terima kasih kepada adik Lisa dan adik untuk semua. Salah sama ini itu selalu. Oke, sekarang survei membuktikan. Salah ya? Coba kalian Aku salah. untuk tugas MPR RI. Di sini ada kartu